Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhtiar Azra dari SMA Negeri 2 Karanganyar. Di sini saya akan mengulas kembali sebuah materi dari PAI, yaitu khutbah. Aku akan langsung ke bawah. Nah, pertama itu yaitu pengertian khutbah. Secara terminologi, khutbah adalah ceramah yang menggunakan ajaran agama. Khutbah merupakan kegiatan dakwah yang paling efektif yang bertujuan untuk mengajak orang lain untuk meningkatkan kualitas ketakwaan dengan memberi nasihat yang isinya berupa ajaran agama. Tidak hanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, lainnya ada. Dalam ajaran agama Islam, khususnya Islam, ada beberapa macam jenis khutbah. Antara lain yaitu pertama, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah Istiqah, dan khutbah pernikahan. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan tentang khutbah Jumat dulu. Yang pertama adalah keutamaan mendengarkan khutbah Jumat. Rasulullah pernah bersabda, "Man tawaddoa fa ahsanal wudu summa atal ujumu'ah fastama'a wa ansota ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah wa ziyadata thalatha ayyamin min wa man massal hasa faqad lago." Yaitu barang siapa yang berwudu lalu dia melakukan wudu itu sebaik-baiknya, lalu dia mendatangi khutbah Jumat, lalu mendengarkan dan diam, maka diampuni dosanya yang ada antara Jumat itu dengan Jumat lainnya. Ya bisa dibilang Jumat depan. Ditambah 3 hari, dan barang siapa yang menyentuh kerikil, yakni mempermainkannya, maka dia telah berbuat sia-sia. Jadi jika kalian tidak mendengarkan khutbah Jumat, kalian akan sia, akan rugi bisa dibilang. Nah, yang menjalankan khutbah tersebut yaitu khotib. Khotib adalah seorang dai yang melakukan khutbah setelah Jumat. Khotib harus dari seorang muslim yang memiliki pengetahuan Islam yang luas. Khotib juga harus memiliki mental yang kuat. Nah, ketentuan yang menjadi khotib ada 7. Pertama, menguasai rukun, syarat, dan sunnah khutbah Jumat. Jadi bisa dibilang untuk memahami semua rukun, syarat, dan sunnah. Yang kedua, hafal Al-Quran dan hadis. Tidak harus hafal 30 juz, beberapa bisa langsung. 3, berpakaian rapi dan sopan. Karena sunnah di hari Jumat yaitu ketika sholat Jumat itu memakai pakaian yang paling baik. 4, bahasanya mudah dipahami, yang mudah dipahami oleh pendengarnya. 5, balik, yaitu sudah dewasa. 6, ikhlas, tidak ada keberatan apapun. 7, materinya siap, jadi tidak plong-plong, tidak bingung mau membicarakan apa. Nah, syarat khutbah Jumat. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sholat Jumat. Nah, ada 8 syarat khutbah Jumat itu. 1, masuk sholat zuhur, waktu sholat zuhur gitu. Yang 2, berdiri di atas mimbar. 3, laki-laki. 4, duduk di antara 2 khutbah. Suaranya keras jadi lebih jelas gitu. Harus berurutan, suci dari hadis dan najis, dan tertutup auratnya. Nah, sekarang kita menuju rukun khutbah. Rukun khutbah adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh khotib ketika khutbah Jumat. Rukun khutbah harus dipenuhi, jika tidak maka tidak sah, ya tidak diterima. Rasulullah SAW bersabda, "Tiada memanjangkan nasihatnya pada hari Jumat. Beliau memberikan amanat-amanat yang ringkas saja." Hadis riwayat Abu Daud. Rukun khutbah. Yang pertama adalah pujian-pujian
kepada Allah dan Nabi Muhammad syahadatain, ya bisa dibilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, selawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, meningkatkan iman dan takwa. 5, baca ayat Al-Quran. Dan 6, yang terakhir yaitu doa. Sekarang sunnah khutbah Jumat. Sunnah khutbah adalah segala sesuatu yang dikerjakan akan mendapatkan kesempurnaan dalam sholat Jumat. Sunnah khutbah ada 7. Yang pertama adalah di atas mimbar. Fasih, jelas, mudah dipahami. Salam, materi sederhana. Duduk sebentar waktu azan. Puji-pujian, sholawat, dan jamaah diam. Nah, kita masuk ke fungsi khutbah Jumat. Bisa dibilang manfaat khutbah Jumat bagi kita dan semuanya. 1, meningkatkan iman dan takwa. Kedua, terjalinnya ukhuwah Islamiyah dan silaturahmi. Ketiga, sebagai media dalam meningkatkan sesama. 4, meningkatkan persatuan dan kesatuan. 5, memberikan tambahan pengetahuan. 6, menjadi kontrol diri dan sosial di masyarakat. 7, membentuk generasi Islam yang berakhlak mulia. 8, mempertahankan ajaran Islam. Oke, kita sekarang ada tata cara khutbah Jumat. Tata cara khutbah Jumat sesuai sunnah tersebut merupakan tata cara khutbah Jumat sesuai anjuran Rasulullah. 1. Tata cara khutbah Jumat sesuai sunnah yang pertama adalah mengucapkan salam. Setelah berdiri, khatib dianjurkan untuk mengucapkan salam pada jamaah. Kedua, setelah mengucapkan salam, maka suara azan akan dikumandangkan. Khatib dianjurkan untuk duduk mendengarkan dan menundukkan hingga azan selesai. 3. Sebelum memulai berkhutbah, hendaknya membuka khutbah sesuai dengan rukun khutbah, yaitu dengan membaca alhamdulillah, sanjungan kepada Allah, syahadat, sholawat, bacaan ayat-ayat takwa, dan perkataan amma ba'du. Saat berkhutbah, khatib dianjurkan untuk berdiri dan menghadapkan wajahnya pada para jamaah. Namun jika khatib tidak dapat berdiri, maka khutbah dapat dilakukan dengan posisi duduk. 5. Saat telah menyampaikan khutbah pertama, hendaknya khatib duduk senyap untuk beristirahat sebelum menyampaikan khutbah kedua. 6. Khutbah hendaknya tidak boleh lebih lama dari durasi salat Jumat. 7. Dalam berkhutbah, khatib hendaknya menenangkan suara dan menyampaikan khutbahnya dengan jelas agar jamaah yang mendengarkan paham akan kata-kata yang diucapkan. 8. Saat mencapai akhir khutbah, hendaknya ditutup dengan kalimat permohonan ampun kepada Allah. Kalimat permohonan ampun ini dapat disampaikan pada khutbah kedua. Sekian dari saya. Jika ada salah kata dan apa lain, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.